Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu ketiga bulan Agustus tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-20 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema orang muda yang kaya. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai dengan 19, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 106 ayat 34 sampai dengan 37, 39 sampai dengan 40, 43ab dan ayat 44. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 5 ayat 3 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27 dan Injil Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, tanggal 16 Agustus 2021, dan tanggal 15 Agustus 2016. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22 cukup populer di kalangan umat, yaitu tentang orang muda kaya yang ingin memperoleh hidup kekal, lalu datang bertanya kepada Yesus Kristus, di mana ia menganjurkan untuk melakukan perbuatan baik kepada sesama sebagai jalan utama menuju kepada kesempurnaan hidup dan memperoleh harta di surga. Yesus Kristus menguji orang muda yang kaya itu pada titik terlemah dalam dirinya, yaitu kekayaannya. Orang muda itu tidak bersedia untuk mengutamakan Yesus Kristus lebih daripada hartanya. Penginjil Matius menganggap bahwa ada bahaya yang terkandung dalam kekayaan. Yesus Kristus mengundang orang muda kaya itu untuk hidup seturut para muridnya yang meninggalkan segala miliknya dan pergi ke berbagai tempat untuk mewartakan kedatangan kerajaan Allah. Namun faktanya dia menolak.
Orang muda itu tidak mampu menerima ajakan Yesus Kristus karena ia baru mampu sampai pada tahap menaati hukum. Terkadang kekayaan menjadi bahaya spiritual yang menghalangi relasi manusia dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Walau Yesus Kristus telah memberi suatu penghiburan kepada orang muda kaya itu, yakni ia akan beroleh harta di surga dan kehidupan kekal. Pertemuan dengan seorang muda kaya yang dengan seksama menaati hukum tapi tidak mau menerima ajaran Injil memberikan kesempatan pada Yesus Kristus untuk mengingatkan para muridnya betapa sulitnya bagi seorang kaya untuk memasuki kerajaan surga. Keselamatan tidak melulu pada kemampuan berbuat baik, melainkan juga pada bagaimana seseorang mentaatkan diri pada anugerah Allah Tritunggal Maha Kudus yang melimpah padanya. Orang tua penulis juga pernah mengajarkan bahwa hidup dan kehidupan ini bukan untuk dinikmati sendirian, karena kita perlu juga menikmatinya bersama orang lain. Untuk itu maka perlu memberi waktu, materi, tenaga, dan lain-lain untuk orang lain, terutama kepada orang-orang lemah, kecil, miskin, menderita, terpinggirkan, dan berkebutuhan khusus, sebagaimana dinyatakan dalam Arah Dasar dan Rencana Strategis Keuskupan Agung Jakarta periode 2016 sampai dengan 2020. Sahabat Kuntum yang terkasih, Surat Gembala Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta bulan Februari tahun 2010 pada masa Prapaskah menyatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita bisa baca dalam Injil Matius 25 ayat 40. Selain itu di dalam DC 15 dikatakan bahwa kasih akan Allah dan kasih akan sesama menjadi satu. Dalam diri mereka yang hina, kita menemukan Yesus sendiri. Yesus Kristus melalui bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk berbagi kepada orang lain dan mengasihi sesama tanpa memandang asal-usul dan status, seperti mengasihi diri sendiri. Siapapun yang mencintai hartanya lebih daripada mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus, maka tidak akan layak padanya. Bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak menginginkan kita terikat pada harta duniawi. Ini tidak berarti orang kaya pasti berdosa, tetapi orang kaya kadang bisa jadi malah sering terjebak pada sikap lebih mengutamakan kekayaannya daripada Allah Tritunggal Maha Kudus. Padahal seharusnya dia ditempatkan di tempat yang utama lebih dari segala hal yang kita cintai. Orang kaya yang hatinya tidak terikat pada uangnya jauh lebih baik daripada orang miskin yang terikat pada hartanya. Di dalam Injil Matius 6 ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sahabat Kuntum yang terkasih, materi seharusnya menjadi fasilitas agar kita semakin dekat kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan bukan sebaliknya. Sahabat Kuntum yang terkasih, datanglah kepada Yesus Kristus dan bertanyalah dalam doa dan permenungan pribadi kita tentang apa yang menjadi kebahagiaan diri kita yang sejati. Lalu bila sudah tahu, maka berjuanglah sepanjang hidup untuk berjalan mewujudkannya. Tetapi janganlah terbuai dengan godaan dunia akan materi yang seringkali malah menjauhkan kita dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga di sepanjang hari ini kita bisa semakin mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kita bisa baca dalam Injil Matius 19 ayat 19 dan Injil Matius 22 ayat 39, agar kita pantas menjadi anak-anak Allah Bapa yang sesungguhnya dan memperoleh hidup yang kekal. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun.
Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru di minggu ketiga bulan Agustus 2025 dan Shalom.